Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak 7 Juni 2020 bersama Kariska, ada Kak Eca, di pemusik kita ada Kak Tommy dan juga ada Kak Daniel. Nah adik-adik, walaupun hari ini kita masih beribadah di rumah masing-masing, tapi adik-adik harus tetap bersukacita ya. Untuk itu, Kariska undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian yang berjudul Sungguh Alangkah Baiknya dan Indahnya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut keju banyak turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Adik-adik masih semangat kan? Seperti matahari yang selalu menerangi dunia, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus menjadi terang bagi sekeliling kita. Kita angkat pujian lagi dengan menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, kakak mau ajak adik-adik untuk saat teduh. Dalam sikap berdoa, mari kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Kita mau memuji Tuhan lagi dari Kidung Ceria nomor 83, Karena Kasih-Nya Padaku. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi
Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu kepada kami, sehingga pada pagi hari ini Engkau masih mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing untuk beribadah hari Minggu pelayanan anak. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini, walaupun kami ibadahnya secara online, tapi Engkau tetap memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati juga kakak-kakak layan yang nanti akan memberitakan firman-Mu, biarlah apa yang diberitakan oleh kakak-kakak layan boleh sampai kepada adik-adik dan boleh adik-adik terapkan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Inilah kami ya Tuhan, dengarkanlah doa kami, ampuni segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik boleh duduk lagi ya. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian lagi dari Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita. Adik-adik boleh siapin Alkitabnya, kita dengerin firman Tuhan yuk. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Minggu ini kita bertemu lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Salom Depok di rumah aja. Adik-adik kasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita satu lipat tangan, dua tunduk kepala, tiga tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan selalu menjaga kami. Hari ini kami mau mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, mengampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik kasih dalam Tuhan, hari ini bacaan kita terambil dari Efesus 1 ayat 11 sampai dengan 14. Efesus 1 ayat 11 sampai 14. Demikian bunyinya. Efesus 1 ayat 11 sampai 14. Begini bunyinya. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami, yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Efesus 1 ayat 11 sampai 14 yang tadi adik-adik sudah dengar. Begini ceritanya. Oh, yang baru mulai bergabung, ayo duduk yang manis ya. Kita dengar ceritanya. Jadi adik-adik, minggu ini kita memperingati atau memasuki Minggu Trinitas.
Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Lihat gambarnya, tidak ada yang terputus ya, satu aturan, satu garis, satu tujuan. Jadi ceritanya adik-adik, waktu itu Bapak Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus. Nah, ini Paulus sedang menulis surat. Dia menulis surat dalam penjara adik-adik. Dia mendengar di kota Efesus itu terjadi perpecahan, berantem. Kenapa? Karena orang-orang di kota Efesus itu selalu beda-bedain. Kamu orang Yahudi, kamu orang Yunani. Jadi mereka tidak damai. Nah, Paulus itu mendengarnya. Oh iya, akhirnya Paulus tulis surat kepada orang-orang Kristen di kota Efesus. Nah, karena mereka tidak saling menghormati, selalu bertengkar, Paulus menasehati mereka, kalau Allah Bapa sudah menciptakan segala langit dan bumi, Tuhan Yesus hadir sebagai anak Allah sudah menyelamatkan manusia, dan Roh Kudus yang ada pada kita menuntun kita untuk berbuat baik setiap saat. Ya, jadi kita harus mensyukuri berbagai beragaman. Jadi walaupun beda-beda, adik-adik nggak boleh berantem. Oh iya Tini, adik-adik kita dapat teman baru, namanya Tini. Loh, kok Tini nggak pakai masker? Iya Kak Yeyen. Selamat datang teman-teman, aku Tini. Aku baru di sekolah minggu di Salom. Tini, kalau mau pergi jangan lupa pakai apa adik-adik? Pakai masker. Oh iya, kita pakaikan ya Tini. Nggak usah ribut, jangan dikata-katain, kita bilang aja baik-baik. Kita suruh pakai masker si Tini. Tini mau pakai masker ya? Iya, karena sekarang kan sedang ada virus corona. Kalau kita nggak jaga-jaga ntar kita kena sakit. Ini sudah pakai masker. Terima kasih Kak Yeyen. Ya udah pakai masker. Nah, Roh Kudus yang ada pada Kak Yeyen, adik-adik semua itu harus tetap bersatu. Walaupun mereka beda-beda. Oh iya, Tini dari mana Tini? Oh Tini dari Jawa Kak Yeyen. Iya. Tini dengar sekolah minggu. Tini udah cuci tangan? Ini udah cuci tangan? Oh iya sudah Kak Yeyen. Ya, ini cuci tangan ya. Oh Tono, nah adik-adik ya. Halo Tono. Tono pakai apa tuh? Oh aku dari Jawa Kak Yeyen. Jadi aku pakai blangkon. Nah kita kan di Indonesia macam-macam nih. Tapi kita nggak boleh ribut. Kalaupun kita berbeda suku, berbeda kebiasaan, karena Tuhan Allah menciptakan keberagaman untuk kita selalu berbuat baik. Nah adik-adik lihat, ada gambar orang yang sedang berbuat baik. Nah kita lihat, Tono. Iya. Tono, mata kamu gak kelihatan. Oh iya Kak Yeyen, belangkonya kegedean. Oke, nah ini adalah orang sedang berbuat baik. Tetap berbuat baik walaupun mereka tidak sama dengan kita. Seperti Tuhan Allah menciptakan, lihat tuh ada jerapah, ada monyet di atas, ada gajah mana? Oh gajah itu ya, iya jerapah yang ini. Oh Tuhan Allah menciptakan berbagai macam hewan. Ini ada burung, ada hewan yang hidup di udara, ada hewan yang hidup di air. Semua Allah ciptakan untuk keperluan manusia. Jadi kita tidak boleh bertengkar, harus tetap berbuat baik karena Roh Tuhan yang ada pada kita
itu menuntun kita berbuat baik. Berbuat baik juga bisa dilakukan dengan cara di rumah apa? Yo, kalau di rumah mendengar nasihat orang tua. Jangan lupa setiap saat apa? Berdoa pinter. Oh, ada Samuel, ada Ethan, ada siapa lagi? Ada Juna, ada Ersa, ada Sapi. Wih, pinter. Semuanya ikut impa ya. Loh, ada Genta. Genta udah mulai bagus ya. Ada Yosef. Oh, banyak tuh. Ada Luisa. Oh, ada Pierre. Waduh, Pierre. Apa kabar semuanya? Pasti baik-baik semua. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan harus berdamai dengan semua orang, walaupun orang itu beda-beda dengan kita. Tuhan Allah menumbuhkan bunga-bunga di padang untuk menambah keindahan. Tuhan Allah memberikan berbagai macam kebudayaan. Oh, kebudayaan tuh. Apa nih namanya? Ada yang kecil loh, ada juga yang gede. Mana tadi yang gede? Adik-adik tuh, ada juga yang gede. Ya, banyak sekali alat musik yang Tuhan berikan kepandaian untuk manusia. Manusia bisa menciptakan alat musik. Nah, kepandaian itu digunakan untuk memuji nama Tuhan. Jadi gak saling ngata-ngatain. Oh, dia mah dari Manado, dia mah dari Ambon. Semua kita sama, satu di dalam Tuhan. Minggu ini kita memperingati atau merayakan Minggu Trinitas. Jadi semua satu untuk perdamaian. Yang di rumah suka ribut dengan kakak atau adiknya, ayo. Mulai sekarang tidak boleh lagi. Kalau mamanya suruh apa? Cuci? Oke, Tini cuci tangan ya. Kalau habis pegang benda-benda Tini cuci tangan. Ya, Tono juga. Tono juga cuci tangan, jangan lupa. Jadi setiap pegang benda-benda harus cuci tangan. Terus makanan yang sehat supaya badan kita tambah sehat, kuat. Dan nanti kalau virus corona ini sudah hilang dari kita, lingkungan kita, kalaupun masih ada dikit-dikit, kita bisa menjaga bersih tangannya, makanannya sehat. Siapa yang suka minum susu? Pinter sekali. Oh iya, Melvin senang minum susu? Iya, jangan lupa susunya dihabiskan. Lalu siapa yang makannya suka dengan ikan dan sayur? Angkat tangannya. Wah, pinter. Pinter sekali semua anak-anak Tuhan ya. Pinter sekali. Menurut orang tua, mendengarkan nasihat orang tua, rajin berdoa. Lalu pakai masker kalau harus keluar. Jangan lupa setiap pegang benda-benda kita harus sering cuci tangan dengan sabun dan air yang bersih. Adik-adik kasih dalam Tuhan, seperti surat Paulus kepada jemaat di Efesus, surat itu juga ditujukan untuk Kak Yeyen, untuk papa, mama, adik-adik, supaya kita bersatu memuliakan nama Tuhan walaupun kita berbeda-beda, beda suku, beda kebiasaan, beda makanannya, tapi kita selalu damai, tidak boleh bertengkar. Dan jangan lupa kita harus tetap berbuat baik menurut orang tua. Oh, adik-adik seperti itu ya. Iya, supaya orang-orang Kristen walaupun dia dari Sunda, dari Timur, dari Jawa, dari Ambon, dari Manado, ada 17.000 lebih sukunya di Indonesia. Tapi kita tetap bersatu dan harus saling menolong. Makanya kalau ada yang sakit, kita tolong dia dengan mendoakan.
Kalau kita punya sesuatu kita bisa bantu. Tapi saat ini kita jangan dulu ya ke rumah sakit menjenguk, gak usah dulu, kita di rumah aja. Adik-adik kasih dalam Tuhan, hari ini kita sudah dengar firman Tuhan untuk berdamai supaya tidak ribut dengan orang-orang yang berbeda dan saling hormat menghormati, seperti nasihat siapa tadi? Iya, Rasul Paulus kepada jemaat di kota Efesus. Baik adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Adik-adik, minggu ini selesai ibadah Minggu Pelayanan Anak, adik-adik membuat simbol Roh Kudus. Jadi nanti bikin kipas, lalu ada gambar burung dan ini. Ya, nanti di grup Pelkat PA kalian bisa tunjukkan. Tapi dibantu sama mama karena pegang gunting. Ya. Iya, kenapa? Karena kita juga merayakan Minggu Trinitas yang satu sekarang ini adalah dalam kita ada Roh Kudus. Lambangnya biasanya burung merpati, salah satunya. Bikin ini ya, bisa kan? Iya, nanti ada videonya, ya. Alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk membuat burung merpati adalah kertas, gunting, lem atau selotip, dan pita. Bisa menggunakan benang juga ya adik-adik. Pertama, kertasnya dipotong menggunakan gunting menjadi pola seperti ini. Seperti burung ya. Lalu setelah itu, bagian atasnya kita gunting secara lurus. Seperti ini adik-adik. Jadi bolong kan? Lalu adik-adik, dengan kertas yang lain, kita melipat-lipat seperti akan membuat bentuk kipas seperti ini. Setelah itu, kalau kita sudah punya kipas, maka kipasnya akan kita masukkan ke badannya burung untuk membuat sayap. Jadi deh. Setelah itu adik-adik, kalau burung merpatinya mau digantung, adik-adik bisa menggunakan pita atau benang untuk membuat gantungannya. Seperti ini adik-adik. Mudah kan caranya? Selamat mencoba adik-adik. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan adik-adik bisa disatukan dengan persembahan mama papa ya adik-adik. Persembahan bisa dikumpulkan setiap hari Rabu pukul 11 sampai pukul 1 siang. Atau kirimkan melalui nomor rekening di bawah ini. Adik-adik, tadi kita udah dengerin firman Tuhan, kita juga udah memuji nama Tuhan, tiba saatnya kita untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Kariska undang adik-adik untuk bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 265, Yesus berpesan bait 1 dan 2. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemilang, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilin pukul lihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Adik-adik, kita mau dengerin Warta PA. Warta PA yang pertama, kita kakak-kakak layan PA GPB Shalom Depok mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik dan kakak-kakak layan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Warta P yang kedua, minggu depan ketemu lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak jam 7 pagi di channel YouTube Shalom Depok. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Sampai jumpa adik-adik, sampai minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan berdoa dan kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami sudah mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik sebagai pengucapan syukur kepada Tuhan. Berkatilah kami dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dengan penyertaan Roh Kudus akan memberkati kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.